perlu kita berikan sedikit catatan. Walaupun 2.000 mereka tersebar, belum tentu orang bisa masuk. Sebab misalnya di Kalimantan ada syarat masuk pada satu suku. Itu bukan cuma di Kalimantan, ada juga di Timur-Timur. Suku itu punya syarat kalau ada orang asing masuk, dorang kasih racun. Kalau dia hidup, dorang terima apa dia. Kalau dia mati bukan sampai urusan. Berarti tidak memenuhi. Begitu juga dengan sumpit. Sumpit itu gajah pun dalam hitungan detik mati karena tuh racun pe kekuatan. Begitu juga mando. Dorang jauh sekali dari kemampuan dijangkau oleh pelayan. Misalnya orang baku dapat dengan misi orang Amerika. Itu dorang sudah masuk begitu jauh, mari dorang sama dengan kita, orang terbang di atas dengan pesawat yang cuma 4 orang, orang bisa lihat betapa susahnya untuk menjangkau begitu banyak kelompok-kelompok di Dayak dengan di Irian. Tadi kita dengar dorang 100.000 atau berapa. Kita nyenak lihat dorang bisa tembus itu wilayah. Banyak dorang ada di pinggir-pinggir yang sangat membutuhkan pelayanan. Dorang berhasil. Tapi begini, untuk menerobos, contoh nih, menerobos di Kalimantan, kalau orang ingin tahu lihat gejala ujang, lalu orang hanya ada satu jalan melalui sungai. Orang ingin tahu membaca alam, di atas ujang 6 jam kemudian dia lewat banjir bandang itu, orang nyana hidup. Ya, jadi mungkin begini Bruni, apa yang Bruniko bilang itu kemampuan manusia ya. Tapi kalau Roh Kudus menyertai, tidak ada yang sulit dimanapun. Betul. Ya. Jadi misalnya ya, pada waktu Minahasa masih opo-opo, kok sending dari Belanda bisa masuk. Pada waktu di Batak itu masih suka makan orang katanya, kok sending dari Jerman bisa masuk. Itu kan pekerjaan Roh Kudus. Dan memang banyak yang mati. Tapi akhirnya kok bisa. Nah, pernah kita cerita, ada 5 orang anak muda dipakai oleh Roh Kudus untuk datang ke satu daerah di Afrika. Jim Elliot namanya. Jim Elliot sama temannya 4 yang masih muda-muda. Jim Elliot ini baru kawin. Mereka pergi, mereka kasih makanan, karena ini daerah tidak bisa dimasukin. Mereka drop makan, apa yang terjadi? Ini suku Indian, asli dari datang serang mereka. Ada yang sudah keluarkan pistol, tapi akhirnya dia tidak melakukan menembak. Dibunuh semua ini 5 ini. Ya. Kemudian setelah itu meninggal, istrinya yang baru mengandung, yang sudah punya anak. Nah ini dia, ya, datang North America. Nah istrinya datang karena anaknya sudah lahir, bawa anaknya untuk ketemu kepala suku yang membunuh mereka semua. Dan disitulah kepala suku itu bertobat dan seluruh suku itu menjadi Kristen. Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan orang. Dan ternyata berkorban dengan 5 orang. Jadi kalau Bruniko bilang itu susah dicapai secara manusia, susah. Tapi kalau itu sudah Roh Kudus yang punya tujuan untuk menyampaikan, tidak ada yang susah. Mana kuasa Allah bisa ditaklukkan sama kuasa manusia, kan tidak mungkin. Toh. Ada orang-orang suku yang sudah bertobat, sudah masuk ke satu kota itu barangkali akan mengantar mereka. Tetapi walaupun tidak diantar, kalau Roh Kudus sudah mengarahkan mereka, pasti sampai. Walaupun mungkin mati, tapi nanti satu waktu akan seperti Jim Elliot itu 5 orang mati secara tragis. Tetapi setelah berikutnya
ternyata yang bunuh itu menjadi penginjil yang luar biasa dan seluruh kampung itu menjadi orang Kristen. Itulah pekerjaan Roh Kudus ya, di luar nalar kita. Tapi ada korban 5 orang, masih muda-muda. Dan mereka tahu itu resikonya, mereka tahu. Orang-orang Belanda yang dikirimkan tahu resiko. Orang Jerman yang kirim di Nomensen. Sebelum Nomensen katanya ada yang meninggal di Sumatera Utara. Nah, kita jadi Kristen ini kan karena ada Roh Kudus yang mengutus orang-orang Belanda masuk kepada. Nah, itu padahal opo-opo yang terkenal juga kan waktu itu zaman masih luar biasa. Nah, itu kira-kira. Jadi, kalau memang Roh Kudus sudah mengutus orang, mau susah bagaimanapun pasti bisa tembus. Dan banyak contoh di dalam sejarah. Itu kira-kira. Terima kasih. Nano tambahin boleh. Ya, Yang dulu, zaman dulu itu, dulu sekali. Yang modern, coba klik itu Jim Yos. Jim Yos masuk di Irian. Coba klik Jim Yos, dia punya kisah. Mereka cuma berbau dengan penduduk setempat, mengajar mereka macam-macam. Nanti lama-lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian, baru mujizat Tuhan terjadi. Satu orang bertobat, baru mulai. Dia masuk ke Irian, tidak menginjili. Dia berbau dengan penduduk setempat. Nanti lama-lama baru dia menginjili. Jadi, terus ada kesaksian di situ, yang masuk ke Irian, penginjil-penginjil yang masuk ke Irian, nggak tahan. Sebentar aja udah pulang ke Jakarta. Seperti itu. Jadi, betul-betul kalau memang Roh Kudus mau pakai, dia pasti berhasil. Tapi sebelum penginjil zaman sekarang, orang harus salut sama Pentakosta. Pentakosta masuk ke pedalaman, suami istri, berbakti berdua, lama-lama jadi gereja. Nah, itu sesuatu yang positif yang kita bisa ambil dari Pentakosta. Dan kenyataan betul. Roh Kudus pakai bukan hanya GRII, bukan hanya semua yang bisa dipakai, mau Pentakosta, mau karismatik, semua dipakai Roh Kudus. Ya, jadi betul. ya, coba silakan coba. Ya, mengenai yang Om Niko bilang tadi yang kebaikan itu memang itu kadang-kadang ada tetangga juga yang beragama lain tapi sangat baik kan. Nah, ada juga pengalaman di Martin Luther, ada majelis yang dia berat sekali sebenarnya hatinya di GPIB tapi dirinya di GPIB tapi pikirannya di Yehova. Dia sharing bagaimana di Yehova itu orangnya baik-baik. Termasuk kelakuan mereka itu. Kalau ibadah, bersih. Nggak ada yang berebutan makanan. Kemudian setelah ibadah yang nggak ada sampah satupun. Itu memang kebaikan-kebaikan yang dia lihat. Sementara dia bandingkan dia di GPIB, makan berebutan, habis makan sampah di mana-mana. Nah, ini dia bandingkan kualitas hidupnya itu, imannya dan perbuatan itu kadang-kadang nggak sesuai. Memang terus dia bilang, terus ini salah. Nah, dia dulu walaupun dia sudah jadi majelis, tapi dia agak susah untuk mengerti ini tunggal kan Yehova, apalagi dia latar belakangnya Yehova kan. Tapi kita kasih pinjam buku, kemudian beberapa kali berdiskusi. Akhirnya dari beberapa buku yang dia ini, satu waktu dia telepon, oh lu Jeba, saya sudah mengerti. Kita bilang, bukan mengerti, berarti itu ada pencerahan dari Roh Kudus yang Tuhan sampai bisa membuat bisa mengerti. Karena kan Tritunggal juga itu kan suatu hal yang nggak bisa diterangkan secara logika juga. Nah, tapi senang juga dia sudah memahami mengenai Tuhan yang dia percaya itu. Kembali ke yang tadi yang mengenai perbuatan, memang dalam Alkitab itu kan perbuatan kita itu tidak menyelamatkan, memang anugerah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Tuhan, kita mengenal Tuhan itu memang anugerah juga. Ya gimana mengenai orang yang baik kemudian
tidak bisa memperoleh keselamatan, tidak mendapatkan anugerah itu, ya kita nggak tahu juga kenapa bukan dia yang dipilih gitu. Ini hal-hal yang jadi misteri dalam kehidupan kita beriman. Ya. Thank you. Karena ada Roma 3 ayat 27 dan 28 kita baca ya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan, tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin, ini Paulus bilang ya, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Padahal ini hukum Taurat ini kalau siapa bisa melakukan dengan sempurna, dia selamat. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Nah, kalau kita baca Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kekal hanya karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Sesuai dengan apa yang Yohanes bilang di 14 ayat 6. Patokan apa yang sudah ditulis. Karena kita mau berspekulasi di luar apa yang telah dinyatakan, itu bukan kemampuan kita untuk itu. Listrik sudah menyala, jadi oh ya bagus ya. Kita ini barangkali di luar sampai pembicaraan, tapi tadi pagi-pagi buta karena listrik mati, jadi kita baca Bible, kita baca di Kisah Rasul 1 ayat berapa tuh? Kita baca tuh Yudas membeli tanah dengan hasil kejahatan. Terus sampai perutnya terbuka, pokoknya keluar perutnya. Ya mati itu, di situ memang. Ya, dan tanah itu dinamakan tanah darah. Ya. Itu Yudas yang mana itu? Yudas Iskariot lah. Bukannya Yudas Iskariot dia waktu ini dia bunuh diri sendiri. Iya, diterangkan di situ. Kenapa? Kalau lihat di map, tanah darah itu di Portugal. Itu bagaimana? Wah, kalau di Alkitab tanah darah coba lihat di map. Tanah darah itu di Portugal. Ini dua seri. Kalau Injil bilang bicara lain, tapi si Lukas cerita lain, jadi beda, tapi sama pikiran. Gimana? Dari perbedaannya di situ perbedaan. Itu sudah bakal dibicara di mana-mana itu. Tadi Ben bilang beli sebidang tanah. Itu tanah darah kalau lihat di map ada di Portugal. Itu bagaimana itu? Wah, di Alkitab lebih menjauh lagi. Iya, ada di Portugal itu tanah darah. Oh, itu cuma risanya gitu. Sorry, kita cuma ingin tahu itu aja. Bencana alam, Sam, ada terjadi itu sliding land. Jadi itu tanah darah berpindah. Oke, lanjut aja. Kita cuma di luar. Intermezzo itu. Mau bicarakan mengenai worldview sudah sempat ini karena tinggal 10 menit ya. Tapi sebenarnya begini. Jadi definisi worldview begini ya, seperangkat kepercayaan dasar dari manusia yang mempengaruhi cara pandang kita pada satu objek ya. Jadi sebenarnya manusia ini punya kepercayaan dasar. Jadi apa yang kita percaya itu ada bukan hanya agama, dari hasil pendidikan kita, dari lingkungan kita, dari budaya, itu membentuk kepercayaan kita. Jadi kepercayaan kita bukan hanya dari apa yang kita pelajari di agama ini. Nah, sehingga sering orang Kristen apa yang dipelajari di agama tidak dilakukan di dalam kehidupan. Karena apa? Karena lebih di apa yang dilakukan yang menonjol di dalam kepercayaan dasar kita. Misalnya ya, supaya ini kasih contoh supaya karena kita terdiri dari cara iman kita itu terdiri dari kepercayaan, ada dari budaya, ada dari lingkungan, ada dari agama, ada dari pendidikan. Misalnya seorang pengusaha Cina, ya,
dia secara budaya, dia dipengaruhi yang sudah mendarah daging dia. Misalnya angka 4 itu dinyatakan si kematian kan. Menurut budaya Cina itu, mereka menjauhi angka 4 karena katanya kalau angka 4 itu membuat ketidakstabilan. Kematian ini membuat ketidakstabilan. Itu sebabnya mereka kan ada 2 lambang bulat itu, ada putih dan hitam kan, pernah lihat lambang itu ya, yin and yang. Nah, itu harus dijaga keharmonisan, itu yin dan yang, ada kekuatan baik dan jahat itu sama, harus dijaga supaya harmonis. Nah, salah satu menjaga itu menghindar angka 4 itu. Nah, dia sudah percaya. Tetapi begitu dia ketemu angka 4, pasti dia menghindar. Jadi apa yang dia lakukan ternyata bukan apa yang dia pelajari di Alkitab. Karena ini lebih dulu mendasar buat dia. Sehingga harusnya seperti itu sudah dinyatakan mistik, tetapi dia tidak bisa lakukan itu karena dia masih dipengaruhi oleh budaya itu. Kemudian ada contoh lagi ya. Yudas Iskariot 3 tahun lebih belajar bersama Tuhan Yesus. Tetapi dia punya sistem nilai yang paling utama uang. Padahal 24 jam dia belajar mengenai firman Tuhan, dia di bawah bimbingan Tuhan Yesus. Tetapi kok di dalam dia bendahara, dia banyak menyalahgunakan uang di dalam bendahara. Dan terakhir dia jual Tuhan Yesus. Karena yang dia utamakan uang. Kepercayaan-kepercayaan dasar itu mana yang paling utama di kita? Belum tentu apa yang kita pelajari di dalam firman Tuhan, belum tentu itu yang kita lakukan. Karena apa yang kita akan lakukan yang lebih kita senangi. Nah, apa yang kita senangi itu tergantung mana yang sudah berurat berakar di kita ya. Seperti orang Cina yang masuk Kristen itu. Dia sudah berurat berakar, ini angka 4 ini dia harus hindari. Itu sebabnya saya tinggal di Kelapa Gading, ya di Kelapa Sawit 2. Kelapa Sawit 2, Kelapa Sawit 3, langsung lompat Kelapa Sawit 5. Nggak ada Kelapa Sawit 4. Karena daerah Chinese kan di sana. Karena harus dijaga ini yin and yang ini, yang putih dan hitam ini, kekuatan yang kan ada gambar bulat itu kalau di Cina lambang itu yin and yang itu pernah lihat tuh lambang bulat itu. Ya. Lambang di Korea kalau tidak salah. Iya, Korea itu di simbol. Nah, lambang dari taekwondo. Ya. Kalau dia pengusaha, walaupun dia sudah belajar orang agama Kristen, belum tentu dia bisa melakukan. Nah, begitu juga kita. Walaupun kita sudah belajar banyak ya, mengenai firman, tapi karena kita sudah ada kebiasaan atau ada pengaruh, katakanlah orang Manado ya, pengaruh, biar kalah nasi. Ya, biar kalah nasi asal tidak kalah aksi. Ini bisa orang lakukan di dalam gereja. Siapa? Sama pernah Paul cerita ada orang punya mobil baru, ya, dia sengaja dia pakai tuh alarm, ya kan, supaya orang tahu dia punya mobil kan itu baru itu. Istilahnya siren. Iya, karena itu budaya yang sudah membekas ya. Walaupun orang sudah belajar, misalnya kesombongan itu tidak boleh, ya toh. Karena orang baca Amsal 16 ayat 5 itu tinggi hati adalah kejijikan bagi Allah. Tetapi coba lain kali orang terpancing untuk menunjukkan siapa orang. Karena itu budaya Minasa kan, yang sudah mendarah daging. Nah, ini kepercayaan-kepercayaan dasar ini menjadi satu worldview kita. Bisa saja apa yang muncul di dalam perbuatan kita itu adalah yang lebih kita utamakan. Apakah itu budaya, lingkungan kita di tempat kita bekerja, atau pendidikan kita,
bisa itu yang muncul. Padahal kita sudah belajar banyak misalnya firman ya. Nah, oleh karena itu wawasan dunia ini atau worldview ini perlu kita pelajari supaya kita bisa mengedepankan apa yang kita pelajari mengenai firman Tuhan. Nah, tapi untuk mengetahui itu ya kita pelan-pelan harus melihat dan mempelajari secara sederhana aja. Karena semua kita mempunyai worldview. Nanti tampak di dalam perbuatan kita. Nah, itu sebabnya ada kan di dalam gereja orang sering masuk gereja tetapi perbuatannya beda. Ya kan? Ada orang datang misalnya cuma mau potluck, makan. Ya, kok mereka begitu? Ya, karena sudah menjadi budaya dasar. Nah, Biasa. itu yang harus dibongkar supaya firman yang masuk. Gitu. Nah, itu kira-kira pengantar untuk supaya satu waktu kita akan sendiri ada contoh dari itu. Yaitu kita lama hidup di utang dengan tanda-tanda burung. Kita belajar dari jago-jago tua-tua. Dari burung orang bisa tahu apa yang ada di depan dan ada di belakang. Nah, karena kebiasaan itu, kalau misalnya orang ada bajalan kok tiba-tiba belum potong, kalau boleh stop, ada bahaya di muka. Nah, karena terbawa kebiasaan, sama dengan kalau orang lihat ular potong. Ya. Nah, satu-satunya kita andalkan Tuhan karena kita tidak tahu apa mau jadi sebentar. Betul. Selain meminta pertolongan Tuhan dengan menyebut dalam nama Tuhan. Nah, itu jadi membudaya Pak, kita lagi nyopir atau lagi naik sepeda, begitu ada burung potong, begitu dong. Karena tempo waktu kita di utang, kalau kita dengar tuh burung elang berteriak 2 atau 3 kali, kita setahu pasti kita mau dapat tamu yang tidak diharapkan. Dan itu jadi. Kira-kira begitu. Ya. Nah, itulah memang orang komitmen iman orang itu terdiri dari banyak. Ya. Yang karena kebiasaan, karena pendidikan, karena lingkungan, budaya, agama. Nah, agama banyak saingan. Dari orang kepercayaan ini banyak saingan, ternyata apa yang orang pelajari melalui Alkitab belum tentu orang melakukan. Karena tergantung mana yang orang utamakan. Itu. Jadi memang ini worldview ini menarik untuk dipelajari ya, supaya orang. Jadi ada cerita kita masih kecil, orang karena ada bus. Jadi karena jalan masih jelek, dari Tomposo Baru itu berangkat pagi-pagi tuh bus. Jadi sudah ada muatan passenger. Terus waktu mau berangkat ada burung yang kayak Bro Nick bilang. Terus dorong tetap jalan. Akhirnya tamu balik di antara lintangan dan dengan lantai atas. Banyak yang cedera dan segala macam. Jadi, tapi terus terang kita kalau di Amerika yang cita-cita di Manado ya kita jalan nggak pakai. Tapi di sini ya mengikuti. Kalau orang ikuti itu perlombaan kuda, orang pakai semua itu. Iya. Ya percaya nggak percaya, tapi begitu ceritanya. Oke. Ada contoh ya. Jadi begini, kita punya prinsip belum tentu kita lakukan. Karena yang kita lakukan adalah sistem nilai. Misalnya contoh begini ya. Ada prinsip menyatakan merokok itu membahayakan kesehatan. Kita mengerti. Kita nonton katakanlah di YouTube, ada yang lubang ini, mengerikan. Dan itu menjadi prinsip kita. Tidak boleh rupanya merokok. Tetapi karena kita sudah terbiasa, apalagi baru habis makan katanya, itu rasa nikmat sekali kalau merokok. Jadi bukan prinsip yang dijalankan, yang mana ini rokok membahayakan, sistem nilai
Yang penting enak, lebih enak. Itu yang kita lakukan. Jadi orang merokok itu ternyata mereka tahu itu tidak boleh karena merusak kesehatan. Tapi kenapa mereka lakukan? Karena katanya habis makan tuh paling nikmat. Jadi sistem nilai yang dilakukan. Nah, itulah yang mempengaruhi worldview kita. Itu Memang enaknya rokok itu nyenak ada bahasa yang pas. Karena kenikmatan itu cuma tuh orang itu bisa bilang tuh. iya. sama dengan orang ya. Kalau orang tua pilih-pilih makan tuh. Coba waktu masih muda dulu. Kalau makan berlebihan kan itu merusak kesehatan sebenarnya tuh. Tapi coba selepas kemarin macam-macam. Yang paling penting enak tuh. Sistem Kalau soal rokok, biasanya orang ke WC isap rokok. ya, Betul, rokok betul. itu. Kita baru mau bilang itu. Ya. Orang isap, bukan habis makan, di WC dia isap rokok. Tapi ada WC satu jongkok. ada satu kejadian ya, ada kejadian di Torang ini di kitab pribadi. Mama mantu, dia satu hari 5 batang merokok. Sudah dibicarakan, aduh kalau merokok ini begini. Dia bilang, aduh susah, kalau mau ke belakang itu kalau nggak merokok susah, biar aja, nggak apa-apa. Apa yang terjadi? Kena kanker paru. Dibolongin. Nggak bisa bicara karena dibolongin ini. Mati siksa. Tapi itu pilihan. Sistem nilai yang menentukan. Walaupun tahu prinsipnya ini tidak boleh, tapi karena enak ini dilakukan. Nah begitu worldview kita. Kita tahu kalau mengenal Tuhan itu salah satu ada produk sampingnya itu hidup yang kekal. Tapi kenapa lain kali kita tidak mau tahu? Waduh, nanti ada football. Waduh, nanti ada film bagus. Nanti ada pertemuan-pertemuan yang banyak teman lama-lama. Itu yang paling enak, itu yang dikemukakan. Padahal tadi dibicarakan inilah hidup kekal itu, yaitu kalau kamu mengenal Allah satu-satu yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Kenapa orang tidak berusaha mencari, mengenal? Karena ada hal-hal yang lebih enak. Ya, satu contoh aja kan, kalau orang merokok selalu dia berbantah kan, di mana Alkitab ada larang orang merokok, ya kan? Tapi ada yang dilarang oleh Alkitab orang paling suka buat. Ya. Itu main remi. Pakai uang. 5 perak kok sedikit. Dilarang, dibilang, bang, ya mau so main judi. Oh, torangnya nak berjudi ini. Torang kok ada, ini kan penghiburan. Nah, itu. Jadi sudah kebiasaan. Jadi itu tradisi begitu yang memang harus berperang itu memang tidak gampang. Terlebih berperang dengan diri sendiri memang. Itu yang di bahasa Las Vegas itu di sana kok orang fun. Bukan berjudi kok, itu fun. Ya, sistem nilai, itu sistem nilai yang ya. Merasa nikmat dengan bermain. Jadi waduh, biar habis kebaktian, so ada pas domina, so ada kaki, mari jo orang atur meja. Itu mungkin tidak beda juga dengan di Manado, orang kalau ada pesta-pesta minum saguer. Memang saguer yang manis enak, tapi itu saguer asam itu sampai orang mabuk. Yang mabuk itu juga kan celaka sebenarnya. Tapi dilakukan. Yang mabuk itu juga bukan orang yang minta masuk gereja. Itu yang di Amerika sini itu ada A2 ya. A2 itu untuk klub untuk menangani orang-orang yang madat karena mabuk ya. Banyak orang Kristen. Tapi kenapa orang terjerumus? Karena menjadi madat. Sistem nilai yang berlaku. Orang tahu ini bahaya. Bos muda karena terpengaruh mabuk bawa kendaraan tabrak orang. Penjara. Waduh, habis semua DP karier. Mereka tahu ini bahaya. Tapi kenapa mereka bisa terjerumus? Karena sudah menjadi sistem nilai mereka. Walaupun mereka tahu ini bisa membahayakan diri. Mana lebih berbahaya dalam main remi dan 1-2 perak dibanding dengan minum
saguer yang sampai mabok itu mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain, ya toh? Ya. Kita ada teman, dia lawyer bisnis ya. Dia bilang ke kita dia suka minum, tapi dia bilang minum just to make relax katanya. Karena kalau dia di dalam di pengadilan kan suka argue dan segala macam, jadi semua jadi tegang. Dengan minum membuat dia relax katanya. Ya, Iya. kalau bisa kontrol. Iya, Kalau tapi dia nggak mabuk, cuma untuk minum untuk Iya. bikin relax saja. Mau naik di mimbar supaya lancar minum dulu. Tadi bilang air kata-kata. Iya. Orang Tapi boleh itu- tutup kali ya. Ya, boleh. Pikiran lepas ya. Baik, mari kita mengakhiri persekutuan kita melalui Zoom ini. Mari kita satu dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami naikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu atas kesempatan lagi yang Tuhan sudah berikan, di mana kami boleh mempergunakan waktu yang ada ini untuk belajar lagi daripada kebenaran firman-Mu. Banyak hal yang sudah kami dapatkan, banyak hal yang sudah memberikan kami pengertian yang lebih jauh, dan kami boleh memahami lebih dalam, dan kami boleh belajar untuk lebih taat kepadamu, melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk berkat-Mu yang berlimpah di dalam kami boleh mendapatkan hikmat, pengetahuan, dan olehnya kami boleh lebih belajar mengasihi akan Dikau. Terima kasih banyak ya Tuhan, dan berkatilah kiranya kepada Roli yang sudah membimbing kami, pakai dia dengan luar biasa, agar di hari-hari mendatang kami boleh lebih banyak lagi mendapatkan hal-hal yang baru, sehingga dengan demikian iman, percaya kami boleh bertumbuh dan lebih menjadi dewasa di dalam Dikau. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati kami masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami, memberikan kami senantiasa kekuatan, kesehatan, bagi kami yang lemah tubuh jasmani, biarlah Tuhan memberikan kami kesembuhan, pemulihan, sehingga hari-hari ke depan kami boleh dalam keadaan kuat, sehat, dan segar bugar di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkatilah akan tugas karya pekerjaan kami, tugas pelayanan kami, tugas di dalam keluarga dan rumah tangga kami, anak cucu kami, biarlah Tuhan berkati, menyertai mereka, biarlah kasih setia Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka itu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Jaga kami senantiasa, dan kekuatan yang daripadamu boleh menghantar kami. Dan bila mana kami akan mengakhiri persekutuan kami pada saat ini Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kami itu akan senantiasa menaungi dan memenuhi kehidupan kami hari lepas hari. Kasih dan anugerah di dalam Yesus Kristus senantiasa melandasi iman percaya kami, persekutuan dan penyertaan serta kekuatan daripada Roh Kudus senantiasa menolong kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah kerinduan kami dan permohonan kami yang sudah kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Amerika Terima malam baik. Terima kasih semuanya Tuhan Sampai